Halo, selamat pagi. Saya Marlina, dosen kebidanan di jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang, Prodi D3 Kebidanan. Saat ini saya aktif sebagai pengajar di Prodi D3 Kebidanan Tanjung Karang. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian unggulan saya sebagai seorang dosen di tahun 2020. Tahun lalu saya melakukan penelitian tentang pengaruh konsumsi daun terbangun terhadap produksi ASI pada ibu-ibu menyusui di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020. Roadmap dalam penelitian saya, pada roadmapnya saya ingin fokus kepada ibu bersalin dan ibu menyusui, karena ibu menyusui dimulai pada saat proses persalinan yang kita kenal pada proses inisiasi menyusui dini. Saya merupakan salah satu tim pengajar di Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Ketika penata laksanaan IMD pada ibu bersalin sudah berhasil, maka harapannya menyusui pada ibu menyusui dapat tercapai dengan maksimal sampai usia 6 bulan atau ASI eksklusif. Penelitian ini bersifat melakukan intervensi pada ibu-ibu menyusui dengan memberikan rebusan daun terbangun pada ibu-ibu menyusui di seputaran Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020. Pemberian rebusan daun terbangun ini dilatar belakangi karena di Kabupaten Lampung Selatan, dan saya ambil di wilayah Kecamatan Jati Agung, terdapat penurunan pada pemberian ASI eksklusif pada ibu-ibu menyusui untuk bayi-bayi sebelum 6 bulan sudah diberikan makanan pengganti ASI. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini di tahun lalu. Pada penelitian ini saya memberikan rebusan daun terbangun. Tidak dipungkiri bahwa ini bukan kali pertama penelitian untuk pemberian daun terbangun. Tapi untuk wilayah Lampung Selatan, khususnya Kecamatan Jati Agung, pada proses pemberian atau intervensi pada ibu-ibu menyusui dalam penelitian ini, saya memberikan rebusan daun terbangun pada ibu-ibu. Ada 2 ibu menyusui sebagai kelompok. Kelompok pertama, kelompok kontrol yang tidak saya berikan rebusan. Kelompok kedua adalah kelompok intervensi yang saya berikan rebusan daun terbangun. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 30 ibu yang diberikan dan 30 ibu yang tidak diberikan atau sebagai kontrolnya. Pemberian daun terbangun ini saya lakukan selama 14 hari, terhitung dari hari keempat sampai hari ke-25 ibu pasca bersalin. Selama 14 hari, saya memberikan rebusan air daun terbangun. Rebusan air ini saya berikan kepada ibu sebanyak 3 kali dalam konsumsi, pagi, siang, dan sore. Saya letakkan dalam tabung kaca atau gelas kaca. Setiap pagi saya akan memberikan 3 botol hasil rebusan daun terbangun kepada ibu yang dikonsumsi sebanyak 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore hari. Cara perebusannya, saya mengambil daun terbangun saya ambil, lalu saya rebus sebanyak 280 sampai 300 gram. Dimasukkan ke dalam rebusan air sebanyak 3 gelas. Untuk dikonsumsi 3 kali dalam sehari. Jumlah air rebusan sebanyak 3 gelas yang dimasukkan ke dalam panci atau wadah untuk perebusan daun terbangunnya. Lalu dari 3 gelas air ini disisakan menjadi 1. Yang 1 gelas ini dikonsumsi sebanyak 3 kali pagi, siang, dan sore hari. Konsumsinya diberikan kepada ibu setiap hari selama 14 hari pada fase menyusui. Perbedaan dari beberapa penelitian yang saya ambil dari penelitian saya, inovasi yang saya temukan adalah dari jumlah daun terbangun. Saya mengambil nilai lebih dari jumlah berat daun terbangun yang dikonsumsi si ibu melalui air rebusan.
Jika pada penelitian-penelitian lain hanya mengambil 200 sampai 250 gram, saya mengambil nilai tertinggi pada panduan Kementerian Kesehatan untuk perebusan daun ini adalah 280 sampai 300 gram. Diharapkan pada nilai inovasinya, masyarakat semakin mengenal Lactogogum yang lain selain daun katuk, kemudian daun kates. Mungkin selama ini masyarakat hanya mengenal Lactogogum seperti daun katuk, biji daun kates, kemudian daun kates muda. Sebenarnya daun torbangun ini terkenal di daerah Sumatera Utara, di suku Batak. Suku Batak sangat mengenal yang namanya daun torbangun. Saya ingin mengenalkan daun ini sebagai inovasi kepada masyarakat, sebagai salah satu tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga yang sangat mudah ditanam di daerah atau di rumah warga dengan sistem penanaman mengambil satu lembar daun torbangun dan ditanam di tanah yang subur, dia akan tumbuh tanpa disiram. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan setelah penelitian ini masyarakat mempunyai referensi tentang tanaman toga yang bersifat Lactogogum yang dapat membantu produksi ASI. Pada hasil penelitian ini, pada ibu-ibu kelompok intervensi terdapat peningkatan produksi ASI yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pemberian Lactogogum rebusan daun torbangun pada ibu-ibu antara yang tidak dan yang diberikan pada rebusan air torbangun ini. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa ada pengaruh antara pemberian air rebusan daun torbangun pada ibu-ibu menyusui di seputaran Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada tahun 2020. Diharapkan masyarakat akan diperkenalkan dengan Lactogogum terbaru yaitu daun torbangun yang akan dikonsumsi pada ibu-ibu mulai pasca bersalin hari keempat sampai seterusnya. Setelah pemberian ini diharapkan lagi ASI eksklusif dapat diberikan pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Hasil diseminasi atau hasil publikasi. Saat ini kami sedang memaksimalkan hasil publikasi penelitian kami di tahun lalu berupa pengaruh konsumsi daun terbangun terhadap produksi ASI di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 di Jurnal Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang yang sudah memiliki Sinta 3 sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat terpublikasi secara maksimal sehingga bisa membantu masyarakat awam maupun warga sekitar maupun ibu-ibu menyusui dimanapun berada tentang rebusan air terbangun yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan hasil produksi ASI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu-ibu pasca bersalin, ibu-ibu menyusui pada hari keempat sampai 14 hari ke depan. Adapun sampel yang saya ambil adalah ibu-ibu yang bersedia menjadi responden, kemudian ibu-ibu yang tidak mengalami tanda penyulit atau komplikasi pada pasca nifas seperti yang mengalami hipertensi, yang mengalami bendungan payudara, tidak menjadi salah satu responden pada penelitian saya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rata-rata jumlah produksi ASI ibu menyusui sebelum diberikan rebusan daun torbangun, kemudian mengetahui jumlah rata-rata jumlah produksi ASI ibu-ibu yang sudah diberikan rebusan daun torbangun. Manfaatnya diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada teman-teman sejawat, dosen untuk mengembangkan lagi teknik pengambilan data pada jenis-jenis Lactogogum yang lain. Kedua, memberikan masukan dan saran kepada tempat peneliti, stakeholder di dalamnya. Ada tenaga puskesmas, ada bidan desa, ada kader, dan tim yang lain yang berada di wilayah kerja Kecamatan Jati Agung sehingga memperkenalkan daun torbangun sebagai salah satu Lactogogum terbaru di wilayah mereka.
Manfaat teknologi, saat ini saya sedang menyusun buklet tentang perebusan daun terbangun sesuai dengan hasil penelitian saya. Diharapkan dari pembuatan buklet ini teman-teman sejawat sebagai bidan desa, teman-teman di stakeholder yang ada di puskesmas di wilayah Kecamatan Jati Agung secara khususnya dapat memperkenalkan bagaimana cara melakukan rebusan daun terbangun sehingga bisa memaksimalkan produksi ASI dengan konsumsi secara rutin 14 hari pada fase menyusui setiap ibu pasca bersalin.